Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang huruful jar. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang huruf-huruf jar. Yang di sini dibahas ada 9 huruf. Kemudian kita sekarang lanjutkan ke pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Oke, kita mulai ya. Kita baca bareng-bareng. Pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Kata yang ada alnya. Minal ma'i. Minal ma'i tanpa harokat dibaca minal ma'i menjadi minal ma'i. Baca bareng-bareng. Oke, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kita baca di sini. Berarti kita baca yang ini. Bil ghaibi. Bareng-bareng kita baca. Bil ghaibi dibaca kasroh. Karena setelah huruf jar yaitu bi. Dasarnya. Farfa' bi dhammi wansiban fatha wajur kasron kadhikrullahi abdahu yasur wajzim bitaskini wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir rafa' dhammah nasab fathah jazam sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun. Oke, ini adalah huruf ba. Terus dia ini kata setelah ba itu adalah ismun majrurun. Harfu jarrin ismun majrurun. Nah, di pembahasan ini yang lagi dibahas. Makanya dikatakan bil ghaibi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu bi. Jadi cara logikanya itu disusun seperti ini. Kita baca teksnya dulu, baru kita analisis, baru kita baca nazamnya. Sembari kita memahami apa maksud dari nazam ini. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Minal masjidil harami. Minal masjidil haram. Baca bareng-bareng. Minal masjidi dibaca kasroh. Karena terletak setelah huruf jar, yaitu min. Dasarnya, farfa' bi dhammi wansiban fatha wajur kasron kadhikrullahi abdahu yasur wajzim bitaskini wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir rafa' dhammah nasab fathah jazam sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun tanpa tanwin karena ada al. Oke, kira-kira sepertinya teman-teman sudah paham kan? Nggak perlu diperpanjang. Kita lanjut ke yang kiri. Pengaruh huruf jar pada kata tunggal, kata yang tak ada alnya. Kita baca bareng-bareng. Mimma'in tanpa harokat dibaca mimma'in menjadi mimma'in. Mimma'in dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu min. Oke. Sekarang kita baca ayatnya dulu, baru kita baca keterangannya. Kama in anzalnahu minas sama'i. Nah, ingat nih huruf jar. Tanpa harokat dibaca min. Kaf. Tanpa harokat dibaca ka. Terus ini dibaca kasroh. Kenapa? Karena dia terletak setelah huruf jar yaitu ka. Ingat huruf jar yang sebelumnya adalah diantaranya ada kaf, ada min. Maka dibaca i. Begitu pula ini. Perbedaannya apa? Kalau yang ini ada alnya. Kalau yang ini tidak ada alnya. Makanya diberikan tanwin. Kalau ini tanpa tanwin. Oke, kita baca keterangannya sama-sama. Kama'in dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu
Ka. Dasarnya. Farfa' bi dhammi wansiban fathaw wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskini wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir rafa' dhammah nasab fathah jazam sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Nah, begitu pula yang ini tanpa dia tidak dibaca mim ba'di, tetapi tetap dia dibaca mim ba'din. Kenapa? Karena dia tanpa al. Jadi bisa kita pahami tanwin itu tanwin tidak bisa bertemu dengan al. Contohnya seperti ba'din atau min ba'din. Maka ketika ada al, maka dibaca al-ba'du atau minal ba'di. Ingat, ini kaidah yang sangat penting ya, karena banyak orang-orang lupa dengan hal ini. Oke, ingat ya. Dan itu maupun tanwin, baik itu fathatain, kasrotain, ataupun tumatain. Sama gitu konsepnya. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya, silahkan teman-teman baca. Min ba'din, terus baca keterangannya. Ala kathirin, baca keterangannya. Min ahadin, baca keterangannya beserta nazomnya. Oke? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita baca bareng-bareng. Kata yang akhirannya berupa alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan tidak berupa kasroh yang nampak. Kita baca bareng-bareng ulang. Kata yang akhirannya berupa alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan tidak berupa kasroh yang nampak. Kita baca bareng-bareng. Bil huda tanpa harokat dibaca bil huda menjadi bil huda. Baca keterangannya. Bil huda dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qussira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kirakan jangan takabur. Nah, kita baca contoh yang pertama. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil yusra dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qussira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kirakan jangan takabur. Lanjut. Bil busyra qalu salama. Kita baca bareng-bareng. Bil busyra dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qussira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kirakan jangan takabur. Jadi ada isim yang akhirannya itu alif, seperti kata yusra, huda, terus Isa, Musa, dan sebagainya. Nah, isim-isim yang akhirannya ini ada alif, ternyata dia punya istilah tertentu. Apa istilahnya? Maksur. Ingat ya, isim yang akhirannya alif disebut maksur. Maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Oke, paham ya? Jadi ketika kita atau dia bertemu dengan huruf jar, maka dia tetap dibaca ra, da, ya. Nah, ingat kaidahnya di sini. Kata yang berakhirannya alif
dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini yang harus dianukan nih. Huruf sebelumnya fathah, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan. Apa maksudnya tanda jar? Yaitu tanda jar itu fathah, kasroh, terus dhammah, sukun. Jadi seakan-akan dalam imajinasi kita ini dia seakan-akan dibaca yusri, yusroi. Nah, gitulah kira-kira. Akan tetapi secara tulisan nggak mungkin. Kenapa? Karena akhirannya alif. Oleh karenanya cara kita membahasakan dia itu diistilahkan dengan dikira-kirakan atau diimajinasikan dia ini sedang kasroh. Seakan-akan dia mengatakan bil bushroyi, lil yusroyi. Akan tetapi kan nggak boleh ya. Karena nggak boleh, diistilahkanlah satu istilah untuk mewakili ketidakbolehan itu dengan nama dikira-kirakan. Bahasa Arabnya diistilahkan dengan muqaddar gitu. Jadi contoh seperti kata lil yusra. Nah, lil yusra ini kan akhirannya alif atau bil huda. Nah, kata lil yusra dan bil huda ini adalah akhirannya alif ataupun lirru'ya. Nah, kata-kata ini diakhiri oleh alif, alif, alif. Tiga-tiganya ini harusnya kan harokatnya tuh di sini. Nah, gitu ya. Lil yusra'i misal, bil huda'i, lirru'ya'i. Akan tetapi ini menyalahi kaidah dalam bahasa Arab. Nah, untuk mewakili atau membolehkan boleh saja, akan tetapi itu diimajinasi kita. Nah, ada istilah yang mewakili keterimajinasian kita, diistilahkan dengan muqaddarah atau muqaddar. Nah, makanya dikatakan i'rab dikira-kirakan atau i'rab muqaddarah gitu. Bisa ditangkap ya. Jadi setiap kata yang diakhiri ini dia akan tetap dibaca yusra, bukan yusroi. Akan tetapi dalam imajinasi kita dia itu yusroi. Nah, karena di imajinasi itu tidak boleh dituliskan pada aslinya. Kenapa dalam kasus ini? Karena akhirannya adalah ada alif. Makanya dikatakan di sini, kita baca, kata yang akhirannya berupa alif, huruf sebelum alif berupa harokat fathah. Maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan. Tidak berupa kasroh yang nampak. Berarti kasrohnya itu tidak nampak. Makanya untuk mewakili kasroh yang tidak nampak itu diistilahkan dengan muqaddar atau muqaddarah. Ini berarti semua ya, semua. Lanjut ke yang kiri. Bihudan tanpa harokat dibaca bihudan menjadi bihudan. Innaka la'ala hudam mustaqimin. Innaka la'ala hudam mustaqim. Nah, kata hudan di sini dia dibaca hudan. Kenapa di sini dibaca bil huda? Kenapa di sini dibaca la'ala hudan? Alasannya satu, karena dia tidak beral. Udah, titik. Kita baca keterangannya. Bihudan dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qussira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur dengan tanpa tanwin karena tidak ada al. Oke, paham ya?
Lanjut. Wa inna au iyyakum la'ala huda. Ala huda dibaca tetap karena diakhiri alif dasarnya. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu walladhi qad qussira, isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kirakan jangan takabur. Berarti isim ini namanya isim maksur. Isim maksur. Isim maksur. Nah, isim-isim ini adalah namanya isim maksur. Apa isim maksur? Isim yang akhirannya alif. Dia punya kaidah. Ketika dia ini sedang majrur, tanda jarnya dikira-kirakan. Jadi seakan-akan kita mengatakan lil yusro'i dalam imajinasi. Nah, akan tetapi secara realita tetap dibaca lil yusra. Untuk mewakili keterimajinasian kita, digunakanlah oleh para ulama nahwu dengan istilah muqaddar. Nah, seperti itu. Gimana cara penjelasannya secara sederhana? Secara sederhana, kalau dijelaskan seperti ini. Di i'rabnya misal kayak gini. Allamu harfu jarrin. Yusra ismun majrurun bilam. Yusra adalah isim yang majrur karena sebab lam. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya. Nah, gitu. Tanda jarnya. Kasratun muqaddaratun ala akhirihi. Tanda jarnya adalah menggunakan harokat kasroh yang dikira-kirakan pada akhir huruf alif ini. Gitu. Kenapa? Karena dia isim maksur. Nah, karena dia isim maksur, jadi dia itu udzur untuk terlihat. Kita mengatakan lil yusro'i. Makanya, karena keudzuran itu, dia tidak dibaca lil yusro'i, bil bushro'i, lil ru'ya'i, hudai, dan sebagainya. Tetap dibaca huda, lil yusro, dan sebagainya. Oke? Bisa ditangkap ya kira-kira. Mungkin kalau teman-teman masih kurang, bisa diulangi lagi videonya, ataupun diperlambat, ataupun diulang-ulangi lagi lah, nggak apa-apa. Di brief gitu. Aman.